Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidina Putri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam dalam sumber dan karakteristik Islam. Islam merupakan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat kebenaran di dalamnya yang tidak bisa diganggu. Islam lahir sebagai agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu yang sudah banyak dikotori oleh campur tangan pemiliknya sendiri. Islam mempunyai ajaran yang utama, yaitu ajaran dari Al-Quran. Al-Quran mutlak benarnya karena bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hadis. Hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Di dalam Islam juga dikenal akal atau pikiran yang digunakan sebagai sumber pendukung untuk mendapatkan hukum bila di dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemui. Islam juga mempunyai berbagai karakteristik yang sangat toleran, sehingga Islam menjadi sangat menarik bagi pemeluknya. Islam juga memiliki moralitas yang tangguh dan kuat, yang di dalamnya mencakup aspek-aspek dalam berbagai segi kehidupan. Di dalam Islam juga dikenal sebagai pembaharuan atau modernitas, yang semuanya itu adalah untuk mencapai kekuatan dan kemajuan Islam. Sumber ajaran Islam ada dua. Yang pertama, primer dan sekunder. Islam merupakan agama ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Secara istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalangan ulama sepakat bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sumber ajaran Islam primer. Sumber ajaran Islam digolong dalam dua macam, yaitu sumber ajaran Islam primer atau Al-Quran dan hadis, dan sumber ajaran sekunder atau ijtihad. Al-Quran secara etimologi berasal dari qara'a yaqra'u qira'atun atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah melalui Jibril dengan menggunakan bahasa Arab yang maknanya benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul, bahwa ia benar-benar Rasulullah menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Al-Hadis berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Selain didasarkan pada keterangan-keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat, yaitu seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Sumber ajaran Islam sekunder atau ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Secara harfiah, ra'yi berarti pendapat atau pertimbangan. Tetapi orang-orang Arab telah mempergunakannya bagi pendapat dan keahlian yang dipertimbangkan dengan baik dalam menangani urusan yang dihadapi.
Karakteristik Islam. Karakteristik Islam ini adalah sesuatu yang mempunyai karakteristik atau karakter atau sifatnya yang khas. Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran, diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah SWT. Karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai suatu ciri khas dari ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu yang semuanya itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam memiliki karakteristik yang universal sehingga mampu menjangkau lapisan masyarakat yang berlainan dan beragam model dalam bentuknya. Dengan hal tersebut, Islam memberikan banyak solusi dalam berbagai bidang kehidupan di sepanjang zaman yang merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang hakiki. Dari berbagai referensi kepustakaan tentang karakteristik Islam, tiap referensi memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan karakteristik Islam karena ruang lingkupnya sangat luas. Sangat luas itu seperti mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Karakteristik Islam dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang agama. Islam dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik. Kemudian, pengakuan akan hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak dapat diubah. Moralitas Islam. Moralitas Islam. Dasar moralitas. Dasar-dasar dalam moralitas Islam meliputi dasar-dasar agama, di mana etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari perilaku moralitas utamanya dapat kita pelajari dari pembicaraan Nabi dan Ali sebagai berikut. Suatu kali Ali bertanya pada Nabi tentang prinsip-prinsip yang mendasari perilaku utamanya, dan beliau menjawab, ilmu pengetahuan adalah modalku, akal pikiran adalah dasar agamaku, cinta adalah landasan, hasrat adalah kendaraan, ingin kepada Allah adalah sahabatku, cemas adalah kawanku, sabar adalah bajuku, pengetahuan adalah tanganku, kepuasan adalah harta. Rampasanku menolak kesenangan adalah profesiku, keyakinan adalah makananku, kebenaran adalah saranaku, taat adalah perbekalanku, jihad adalah kebiasaanku, dan kesenangan hatiku ialah dalam mengerjakan ibadah. Tujuan moralitas bertujuan untuk mengajarkan hidup bertapa dan hidup mewah, juga tidak memperkenalkan moralitas tanpa agama. Tujuan dari moralitas Islam ialah membuat manusia patut menduduki jabatannya, yaitu membuatnya menjadi khalifah di bumi. Manusia yang demikian itu adalah ideal. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, perintah-perintah moral sangat komprehensif, meliputi nilai-nilai individual, sosial, fisikal, dan spiritual atau ibadah, agar manusia bisa hidup bahagia di dunia ini dan di alam baka. Adapun contoh sumber moralitas dalam aspek utama moralitas, karena sholat mampu mengatur pikiran dan badan menuju arah yang benar. Tidak ada perbuatan yang disebut bermoral kecuali jika ia sadar sesuai dengan sumber moral. Ketentuan mempengaruhi
sesuatu perbuatan karena segala perbuatan dinilai menurut niat atau maksudnya.